Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Indonesia versus Arab Saudi. Di tengah keraguan yang banyak muncul pasca kekalahan versus Jepang, timnas Indonesia berhasil menjawabnya dengan kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi lewat 2 gol tanpa balas. Kali ini, anak asuh Sintayong tampil lebih efektif. Meski nggak banyak menguasai bola, Izes dan kolega mampu menciptakan banyak peluang, 13 shots, 6 on target, dan 4 big chance di antaranya. Perubahan mikrotaktik yang dilakukan Sintayong berhasil membawa dampak positif di laga ini. Saat tanpa bola, blok press 5-3-2 Indonesia sukses mematikan lini tengah Arab Saudi, dan saat menguasai bola, mampu mengancam pertahanan Al-Bulai dan kawan-kawan dengan serangan cepat ke ruang di belakang garis pertahanan tinggi. Marcelino yang dipercaya jadi starter tampil gemilang dengan keberhasilannya mencetak brace. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Indonesia bersama coach Sintayong turun dengan pakem 3 back. Martin Paes berada di bawah Mistar. 3 center back masih sama, Hubner, Izes, Rido. Dan ruang taktik harap trio ini dipatenkan agar chemistry-nya semakin solid. Di pos wingback, Calvin Verdong di sisi kiri dan Sandy Walsh gantikan Kevin Dix di sisi kanan. Di lini tengah, Ivar Jenner kembali setelah menjalani hukuman akumulasi kartu. Ia mendampingi Tom Haye. Marcelino Ferdinand memainkan peran hybrid. Ia bisa menjadi gelandang di tengah dan penyerang di depan bersama Rafa Struijk dan Orat Mangun, sehingga Indonesia terlihat bermain dengan formasi 5-4-1 dan 5-3-2. Sementara itu, Arab Saudi yang kembali ditukangi oleh Hervé Renard turun dengan formasi 4-1-4-1. Lini belakang diperkuat 3 pemain Al-Hilal, Al-Bulai, Tambakti, dan Al-Sha'rani, ditambah Abdul Hamid yang bermain untuk tim senior AS Roma. Seperti biasa, timnas Indonesia langsung tancap gas di awal. Mereka menekan dengan high pressing ketika Arab Saudi melakukan bangun serangan. Terlihat di sini bagaimana 2 pressure terdepan yang berbagi tugas. Struijk menutup akses sirkulasi dengan pressing melingkar, sementara Ragnar menutup opsi umpan di tengah dengan cover shadow terhadap pivot Arab Saudi dan baru menekan ketika kiper mengumpan kepada center back. Selain itu, Sandy Walsh juga cukup agresif untuk naik menekan fullback kiri Arab Saudi. Saat bertahan, nampak game plan timnas untuk menutup akses gelandang di lini tengah. Setelah tadi ada Ragnar, di klip ini giliran Marcelino yang menerapkan man-to-man marking kepada pivot Arab Saudi. Ketika bertahan di medium block, Sintayong melakukan perubahan struktur block press dari sebelumnya 5-4-1 menjadi 5-3-2 dengan Marcelino yang berada di lini kedua bersama Ivar dan Haye. Dengan 5-3-2 ini, block press timnas Indonesia lebih kompak atau rapat di tengah guna menutup akses ke gelandang lawan. Terlihat di sini Marcelino dan Ivar yang selalu melakukan man marking terhadap gelandang Arab Saudi. Dengan blok press yang kompak di tengah, mereka dipaksa melakukan progresi ke samping, yang mana hal ini juga sudah diantisipasi oleh timnas dengan gelandang terluar Ivar dan Marcelino yang cukup cepat untuk bergeser. Nampak di sini Tom Haye dan Marcelino yang bertahan di sisi kiri guna meredam wide overload lawan. Lalu ketika mereka mengubah arah serangan, Ivar Jenner cukup cepat untuk bergeser mengimbangi switch play dari Arab Saudi. Pun begitu, jarak antar lini secara vertikal beberapa kali masih terlihat di laga ini, sehingga Arab Saudi bisa melakukan progresi memanfaatkan celah di ruang antar lini tadi. Dengan shape 5-3-2 ini, saat menyerang, timnas Indonesia bisa menciptakan overload di lini tengah dengan diamond shape yang dilakukan oleh 3 gelandang, Haye, Ivar, dan Marcelino, serta Ragnar Orat Mangun yang turun. Setelah berhasil melakukan overload 4 versus 2, Indonesia bisa melakukan link up umpan kombinasi dan skema up back through. Di depan, Struijk sebagai third man melakukan run in behind guna mengekspos ruang di belakang garis pertahanan Arab Saudi.
Skema up back through ini beberapa kali direpetisi atau diulang oleh timnas Indonesia dan cukup efektif guna mengancam pertahanan lawan. Dua penyerang Ragnar Oratmangun dan Rafa Struijk bergantian untuk melakukan run in behind ke belakang backline Saudi. Kehadiran Marcelino Ferdinand di laga ini memberikan dampak positif yang signifikan. Sinteyong memberikan peran hybrid kepadanya. Ia bisa menjadi tambahan gelandang di lini tengah, juga bisa menjadi tambahan penyerang di depan. Statistiknya menunjukkan bagaimana kontribusi Marcelino baik saat menyerang maupun bertahan. Ketika bertahan, ia turun ke lini kedua sejajar dengan Ivar dan Tom Haye, berperan untuk menjaga atau melakukan marking kepada gelandang lawan. Saat menyerang, Marcelino bisa menjadi hole player atau pemain yang akan mengisi ruang kosong di lini depan. Kemampuannya dalam mendeteksi ruang kosong ini terlihat pada peluangnya di menit-menit awal. Nampak Rizky Ridho melepaskan crossing ke kotak penalti. Ragnar dan Struijk dalam posisi offside, namun ada Marcelino yang berlari dari luar kotak penalti. Sayang, sontekannya membentur tiang. Jebolan Liga Persebaya Surabaya ini jadi man of the match dengan 2 golnya. 2 gol tercipta dari serangan balik yang kali ini bisa dieksekusi dengan lebih baik. Gol pertama gak lepas dari aksi bertahan Tom Haye yang melakukan track back untuk cover ruang di backline ketika Hubner melebar. Gelandang Almere City ini berhasil menang dalam situasi 1 versus 1 dan mencuri bola dari lawan. Counter attack terjadi. Pertahanan Arab Saudi menyisakan 3 pemain di belakang menghadapi 3 penyerang Indonesia. Masuk ke area final third, beberapa pemain lawan sudah track back. Di momen ini terlihat Marcelino yang melakukan scanning guna mencari ruang kosong dan Ragnar Oratmangun melakukan delay guna menunggu support. Lalu ia dan 2 pemain di kotak penalti, Struijk dan Walsh, melakukan aksi untuk menarik pertahanan lawan lebih dekat ke gawang. Oratmangun melepaskan cutback kepada Marcelino yang sudah kosong. Pemain yang punya sebutan Marceng ini melakukan finishing yang ciamik setelah menipu pemain lawan dengan fake shotnya. Indonesia gandakan keunggulan di babak kedua. Terlihat tendensi dari Marcelino dan Verdonk yang langsung naik ketika Oratmangun kuasai bola guna memulai counter attack. Verdonk overlap menerima true pass dari Marcelino. Di situasi ini, Verdonk melakukan dribble dan berhasil menarik 2 pemain lawan. Di tengah ada Struijk yang mengikat 1 pemain. Wingback Nijmegen ini memberikan umpan kepada Marcelino yang melakukan late run. Tembakan pertamanya berhasil diblok, namun bola liar kembali jatuh kepadanya. Dan dengan tenang, ia melakukan finishing mengelabui kiper Arab Saudi. Di video preview, ruang taktik membahas jika Arab Saudi cukup berbahaya dengan high press-nya ketika menghadapi Australia. Namun ternyata di laga ini mereka mengubah gameplaynya menjadi lebih pasif dan lebih fokus untuk menutup akses ke lini tengah. Hal ini malah menguntungkan timnas Indonesia karena pemain belakang jadi lebih leluasa untuk melepaskan umpan ke depan. Long ball jadi cara yang dipilih oleh Sinteyong untuk melakukan progresi. Cara ini dilakukan untuk bypass atau melompati blok press Arab Saudi, sekaligus mengekspos ruang di belakang backline yang menerapkan garis tinggi. Kualitas lapangan yang tidak begitu baik juga bisa jadi alasan kenapa skema ini digunakan. Guna mengeksekusi long ball ini, Tom Haye yang punya keunggulan dalam distribusi bola beberapa kali drop atau turun ke area yang lebih dalam, memainkan peran sebagai deep lying playmaker. Terlihat di sini blok press Arab Saudi yang pasif membuat Tom Haye leluasa kirimkan long ball ke depan. Satu big chance juga bermula dari umpan jarak jauh Tom Haye yang drop ke lini pertama. Long ball ini memaksa backline Arab Saudi turun dan muncul ruang di depannya. Struijk menang duel. Walsh yang bebas di depan backline lepaskan umpan diagonal kepada Verdonk yang melakukan overlap. Sayang tembakan first time-nya masih menyamping dari gawang Arab Saudi. Di laga ini, Verdonk memang lebih berani melakukan overlap dibandingkan laga melawan Australia yang lebih pasif untuk jaga shape bertahan. Akhirnya, timnas Indonesia berhasil pertahankan keunggulan 2 gol hingga akhir laga.
Hal ini juga nggak lepas dari pertahanan Indonesia yang solid, baik saat bertahan secara kolektif maupun individu 1 versus 1. 3 poin perdana di ronde ketiga. Kemenangan ini mengatrol posisi timnas Indonesia dari juru kunci menjadi peringkat ketiga sementara.